Ketika semua usaha sudah dijalankan, semua upaya sudah dikerahkan, tetapi belum juga memberikan hasil yang diinginkan, apa yang harus Anda lakukan? Sadar Kaya, karya Mardigu WP. Prakata, hanya sedikit manusia yang mempercayai buku ini. Setidaknya pada awalnya, berani bertaruh. Buku ini menjawab banyak pertanyaan penting dalam sejarah umat manusia dalam mencari kemakmuran. Untuk sebagian orang, jawaban tersebut akan sangat menggetarkan. Bahkan tidak ada mirip-miripnya dengan pengetahuan yang telah ada atau yang biasa Anda dengar sebelumnya. Buku ini akan mengubah pandangan dan pemahaman Anda selama ini tentang materi dan kemakmuran. Saat ini banyak dari kita yang sedang mengalami krisis kemakmuran, krisis kepercayaan, dan tertekan masalah ekonomi. Namun, jika dirunut lebih dalam lagi, semua itu terjadi karena pemahaman akan materialisme yang selama ini dipegang umat manusia bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Tapi sesungguhnya, bisakah krisis keuangan dan kesulitan ekonomi itu dihentikan? Saya tahu bahwa Anda juga tahu. Jawabannya adalah bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan? Baca buku ini lebih dari sekali. Saya juga mengajak Anda membacanya dari awal hingga akhir, kemudian mengulangnya per bagian. Buat catatan kecil di beberapa bagian yang kosong. Ujilah. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang teruji, bukan? Baca buku ini dengan santai, kemudian ulangi lagi. Anggap saya ada di samping Anda, sebagai sahabat yang menemani Anda dan berbagi rahasia kecil ini kepada Anda. Bacalah buku ini dengan hati. Tapi gunakan lebih dari satu hati. Hati-hati, banyak informasi dalam kehidupan ini, terutama dalam mencari kemakmuran, menjadi tidak akurat setelah Anda membaca buku ini. Itulah jawaban mengapa dunia sekarang dalam bahaya yang sangat besar. Karena kemakmuran seakan tidak bisa didapat oleh semua orang, hanya oleh segelintir orang yang kebetulan bernasib baik untuk mendapatkannya. Pilihan ada pada Anda. Siapkah menulis sejarah baru Anda? Bab 1. Otak sama, nasib beda. Ketika berbicara soal kemakmuran, prosperity consciousness atau kesadaran kaya selalu menjadi hal pertama yang saya bahas. Kata-kata ini menekankan bahwa cara otak bekerja adalah pilihan. Jadi, bagaimana Anda bisa memprogram otak Anda untuk menjadi orang kaya, Andalah yang menentukan. Artinya, kaya itu pilihan. Ini sekilas fakta tentang otak. Bangsa manapun di dunia, ukuran otaknya, baik ukuran panjang syarafnya, ukuran pengantar kimia dalam otaknya maupun sensornya, semuanya sama. Kecepatan kemampuan berpikir yang oleh sebagian orang disebut IQ juga tidak berbeda jauh. Intinya, kemampuan menyimpan datanya sama. Jika manusia diibaratkan sebagai komputer, anggap saja otak itu hardware-nya dan semuanya sama. Lalu, di mana perbedaannya? Mengapa yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa, yang lain selalu sengsara? Mengapa yang satu mudah mendapat jodoh, yang lain selalu sendiri? Mengapa yang satu lebih cepat mendapat uang, yang lain tetap saja miskin? Ada sebuah fakta, jika saya menyebutkan 375 nama orang, kemudian hartanya digabungkan semua, itu nilainya sama dengan kekayaan 3 miliar umat manusia. Ya, 375 orang sama dengan 3 miliar manusia. Di antaranya, sebut saja Bill Gates, Donald Trump, Warren Buffett, Laxmi Mittal, Paul Allen, Mark Cuban, Jeff Bezos, Rupert Murdoch, Sam Walton, Anita Roddick, Oprah Winfrey, dan terus berlanjut hingga 375 orang. Orang-orang seperti mereka ini memiliki jumlah kekayaan yang sama dengan gabungan 3 miliar manusia. Jadi kesimpulannya, otaknya sama, nasibnya beda. Nasib. Ini batu sandungan pertama. Ada sebuah sistem pada manusia yang namanya belief system atau sistem keyakinan. Ini ditanam di subconscious atau alam bawah sadar seseorang. Jika sudah ditanam di posisi ini, untuk mengubahnya perlu teknik khusus. Kalau menggunakan cara biasa, tak akan pernah berubah. Misalnya kebiasaan merokok. Maaf, saya mengambil contoh merokok karena mudah dipahami. Saya tidak merokok, tetapi saya bukan anti orang perokok. Prinsip saya, merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Itu hanya sebuah pemahaman dan pengambilan posisi dalam melihat sesuatu. Kembali ke merokok sebagai contoh. Dalam iklan televisi secara vulgar ditulis, merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Apakah dibaca oleh setiap perokok? Ya, namun apakah mereka lantas berhenti merokok karena takut akan peringatan itu? Tidak juga. Mengapa? Inilah kerja otak. Otak conscious yang menguasai informasi pengetahuan hanya menguasai 12% dari sebuah tindakan. Subconsciousnya 88%. Informasi tadi hanya menempel di conscious, tidak menjadi gerak. Karena dalam database otak, subconsciousnya menyatakan merokok itu nikmat. Jadi itulah yang terus dilakukan. Subconscious lah yang berkuasa. Sekarang kita kembali ke prosperity consciousness. Kesadaran kemakmuran, IQ kaya, tulang kaya, balung sugih, atau apapun itu. Bagi Mind Master atau sang pemilik otak, ini semacam software. Jadi, 375 orang kaya memiliki software ini, sedangkan 3 miliar yang lain hanya memiliki hardware-nya, tetapi tidak memiliki software ini. Bisa menerima? Masih berat? Masih bertanya di mana nasib? Ya, ini pertanyaan kecil dari kelompok besar. Ini pertanyaan saya pula. Saya mengalami jalan kehidupan yang turun naik seperti gelombang laut selagi badai. Saya pernah memiliki materi berlimpah,
Tetapi 3 tahun kemudian, tinggal di rumah kontrakan dengan masih menanggung utang besar. Kemudian kembali berlimpah materi, kemudian kembali terpuruk. Kembali lagi naik ke atas, lalu terbalik begitu sampai di puncak. Saya sudah mengalami berbagai kisah untuk bisa menjadi diri saya yang sekarang. Ketika itu saya banyak mempertanyakan nasib dan urusan jalan hidup. Hingga akhirnya, saya memutuskan untuk belajar dan mencari kemanapun untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya yang terbesar. Nasib itu pemberian Tuhan atau buatan manusia? Saya tidak kaget jika pertanyaan itu membuat Anda memutuskan berhenti membaca hingga chapter ini, karena kedepannya akan ada banyak hal yang menyesakkan dada Anda. Saya tetap akan melanjutkan menulis buku ini untuk Anda karena saya tahu sekali, fakta bisa mengubah kebenaran. Ya, kebenaran Anda akan ditantang ke batas ujung dengan fakta. Beranikah Anda meneruskan membaca tulisan ini?